Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini disusun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah makroekonomi dengan dosen pengampu Ibu Aninta Gina Safrina SCME. Mata kuliah sebelumnya, perkenalkan, nama saya Cepi Pojiran Ridwan dengan NIM 24108010150 dan ini Bagas Haryanto dengan NIM 24108010148. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membedah sebuah berita ekonomi terbaru dari tahun 2025 yang membahas optimisme pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah tantangan global. Nah, saya akan mencoba menganalisis berita tersebut menggunakan kacamata teori makroekonomi, memberikan opini pribadi, serta merefleksikan mengapa pemahaman makroekonomi ini sangat krusial di era saat ini. Nah, mari kita simak terlebih dahulu cuplikan berita yang menjadi fokus analisis kita pada kali ini. Pemirsa, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 berada di kisaran 4,7 hingga 5,5%. Dengan tren kenaikan pada 2 kuartal terakhir tahun depan, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menegaskan pemulihan ekonomi akan didorong oleh kinerja ekspor dan berbagai proyek prioritas pemerintah. Ya, seperti yang baru saja kita saksikan dari cuplikan video tersebut, bahwasanya berita dari sumber resmi Garuda TV yang dipublikasikan pada November 2025 kemarin tersebut menyampaikan bahwa proyeksi penting dari Bank Indonesia adalah yang berupa pokok dan isi permasalahan dari berita tersebut adalah prediksi Bank Indonesia bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2025 akan berada di kisaran 4,7% hingga 5,5%. Gubernur Bank Indonesia Bapak Peri Warjio menegaskan bahwa meskipun tantangan ekonomi global masih ada, namun fundamental ekonomi Indonesia tetap dinilai kuat. Poin kuncinya ada 2. Yang pertama yaitu pemulihan ekonomi akan sangat bergantung pada kinerja ekspor. Yang kedua, pertumbuhan akan didorong oleh realisasi proyek-proyek prioritas pemerintah dan perluasan investasi. Yang menjadi yang menarik dari berita ini adalah bahwasanya BI memprediksi tren kenaikan justru akan terjadi pada kuartal 3 dan 4 tahun 2025. Pada kuartal 3 dan 4 pada tahun 2025 yang didukung oleh kredit pembiayaan dan digitalisasi keuangan. Ini adalah sinyal optimisme, namun juga menyiratkan tantangan bahwa bagaimana menjaga momentum ini agar tidak meleset dari target. Baik, sekarang mari kita bedah berita ini menggunakan pisau analisis teori ekonomi makro. Pertama, pendekatan pengeluaran agregat atau agregat expenditure. Dalam makroekonomi, kita mengenal rumus pendapatan nasional, yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus ekspor dikurangi impor. Berita tadi secara spesifik menyebutkan bahwa kunci pertumbuhan adalah ekspor dan proyek pemerintah. Nah, ini berarti variabel G atau government expenditure atau belanja pemerintah melalui proyek strategis menjadi motor penggerak. Nah, dalam teori Keynesian, peningkatan belanja pemerintah atau yang G itu akan memberikan multiplier effect yang menstimulasi pendapatan nasional. Nah, selain itu, fokus pada ekspor menunjukkan upaya meningkatkan net ekspor. Jika ekspor naik lebih tinggi daripada impor, maka cadangan devisa bertambah dan nilai tukar rupiah bisa lebih stabil, yang pada akhirnya meningkatkan PDB real negara. Kedua, kebijakan moneter dan makroprudensial. Bapak Peri Warjio menyebutkan tentang bauran kebijakan atau policy mix. Dalam teori moneter, bank sentral memiliki peran menjaga stabilitas harga atau inflasi dan menjaga stabilitas harga atau inflasi dan nilai tukar. Pernyataan BI untuk mengarahkan kebijakan moneter secara seimbang, berarti BI berusaha menyeimbangkan antara stabilitas agar inflasi tidak tinggi dan pertumbuhan agar likuiditas uang di masyarakat cukup untuk investasi. Instrumen yang digunakan di sini kemungkinan besar adalah pengaturan suku bunga acuan atau BI rate dan pelonggaran aturan kredit makroprudensial agar bank lebih mudah menyalurkan pinjaman ke sektor produktif.
seperti yang disinggung dalam berita mengenai pembiayaan inklusif. Ketiga, teori pertumbuhan ekonomi dan ekonomi hijau. Disebutkan juga mengenai ekonomi hijau dan digitalisasi. Ini relevan dengan teori pertumbuhan ekonomi modern seperti model Solow, di mana teknologi dan efisiensi menjadi faktor penentu pertumbuhan jangka panjang. Transisi ke ekonomi hijau bukan hanya tren, tapi upaya menjaga keberlanjutan sumber daya agar kurva produksi agregat bisa terus ekspansif di masa depan. Ya, kita masuk ke bagian 4, yaitu ke opini dan solusi. Ya, menurut pribadi saya sendiri, bahwasanya target 4,7% hingga 5,5% adalah target yang realistis namun ambisius. Mengapa? Karena menggantungkan pertumbuhan pada ekspor di tahun 2025 memiliki resiko yang tinggi. Kita tahu ketidakpastian geopolitik global seringkali membuat harga komoditas fluktuatif. Jika mitra dagang utama Indonesia seperti Cina atau Amerika Serikat melambat, ekspor kita bisa terpukul. Oleh karena itu, solusi yang menurut saya paling tepat untuk mengamankan target ini adalah hilirisasi industri yang agresif. Pemerintah tidak boleh hanya mendorong ekspor bahan mentah. Kita harus memastikan barang yang diekspor adalah barang setengah jadi atau barang jadi. Ini akan meningkatkan nilai tambah value added dalam variabel ekspor kita. Penguatan konsumsi domestik yang disebut dengan C, selain fokus pada ekspor X dan belanja pemerintah G, kita tidak boleh melupakan konsumsi rumah tangga C yang menyumbang lebih dari 50% PDB Indonesia. Solusinya adalah menjaga daya beli masyarakat dengan mengendalikan inflasi bahan pokok. Kemudian digitalisasi UMKM. Sesuai saran BI tentang digitalisasi, kita harus mempermudah akses kredit bagi UMKM agar mereka bisa masuk ke rantai pasok global, bukan hanya korporasi besar saja. Nah, kita lanjut ke bagian 5, yaitu bagian refleksi pentingnya makroekonomi. Sebagai penutup analisis ini, saya ingin merefleksikan satu hal. Mengapa mempelajari ekonomi makro masih sangat penting di era saat ini? Jawabannya sederhana, yaitu relevansi. Di era informasi yang serba cepat ini, kita sering mendengar istilah resesi, inflasi, atau suku bunga naik tanpa pemahaman makroekonomi. Istilah-istilah itu hanya menjadikan ketakutan belaka. Namun, dengan belajar makroekonomi, kita memiliki kompas atau arah. Kita jadi paham bahwa kenaikan harga BBM bukan sekedar keputusan politik, tapi dampak dari dinamika supply and demand energi global. Kita mengerti bahwa saat suku bunga naik, itu adalah rem yang ditarik bank sentral untuk menahan laju inflasi. Nah, bagi kita mahasiswa atau calon pembisnis, makroekonomi ini sangat membantu kita mengambil keputusan kapan waktu yang tepat untuk berinvestasi, kapan harus menabung, dan bagaimana kebijakan negara akan berdampak pada dompet kita besok. Makroekonomi memberikan kita kemampuan untuk melihat gambaran besar atau big picture dari puzzle kehidupan kita. Ya, kita masuk ke bagian ke-6, yaitu bagian penutup. Demikian analisis video berita ekonomi yang dapat kami sampaikan. Semoga penjelasan mengenai proyeksi ekonomi Indonesia tahun 2025 ini bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi kita semua. Terima kasih kepada Ibu Aninta dan teman-teman yang sudah menyimak. Jangan lupa untuk terus memantau perkembangan ekonomi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.